Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan kami juga sampaikan pada saatnya nanti ketika penyidikan cukup dan kemudian kami lakukan upaya paksa baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka, maka kami akan umumkan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian termasuk konstruksi perkara ini dan pasal-pasalnya. Malam hari ini kami akan umumkan dan kemudian kami juga sampaikan mengenai perkembangan dari penyidikan perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto, dan nanti akan dibacakan poin-poin dimaksud oleh Pak Alek. Setelahnya kami beri kesempatan satu sesi untuk 3 orang penanya ya. 3 orang penanya, silahkan. Barangkali kita fokuskan terkait dengan perkara ini saja begitu ya, supaya nanti penjelasan dari pimpinan ataupun Pak Deputi juga kita bisa fokus perdalam terkait dengan perkembangan penanganan perkara ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk menyampaikan beberapa poin dari perkembangan penyidikan perkara dimaksud. Kami silakan Pak. Ya, terima kasih. Baik, teman-teman wartawan, hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sebagai bentuk tanggapan atas pengaduan masyarakat kepada KPK, KPK kemudian melakukan pengumpulan berbagai informasi maupun bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. Kemudian KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. MM, Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Untuk proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka MM oleh tim penyidik selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi sebagai berikut. MM yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada periode 2010-2015 dan periode tahun 2016-2018 memiliki wewenang yang satu diantaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan, operasi, dan produksi di wilayah pemerintahan daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010, salah satu pihak swasta, yaitu Hendry Sutio, selaku pengendali PT PCN, Prolindo Cipta Nusantara, bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT BKPL seluas 370 hektar yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan MM, Hendry Sutio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada MM selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud. Menanggapi keinginan Hendry Sutio tersebut, di awal tahun 2011, MM diduga mempertemukan Hendry Sutio dengan Raden Dijono
Putro Hadi Sutopo yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu. Dalam pertemuan tersebut, MM diduga memerintahkan Raden Biyono Putro Hadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP-OP dari Henry Sutio. Selanjutnya di bulan Juni 2011, surat keputusan MM selaku Bupati tentang IUP-OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani MM, di mana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja dibuat tanggal mundur, backdated, dan tanpa bubuan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang. Peralihan IUP-OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK kepada pihak lain. MM juga meminta Henry Sutio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU yang adalah perusahaan milik MM. Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan sehingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut, susunan direksi dan pemegang sahamnya masih terafiliasi dan dikelola pihak keluarga MM. Dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh MM. Pada tahun 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2014 dengan sumber dana seluruhnya dari Henry Sutio, di mana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU. Diduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Sutio pada MM melalui beberapa perantaraan orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM yang kemudian dalam aktivitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama underlying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM. Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer jumlah sekitar 104.300 miliar rupiah dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2020. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Praktek suap perizinan sering menjadi pintu masuk terjadinya rantai korupsi pada proses bisnis berikutnya dan menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di berbagai sektor layanan publik. KPK berharap modus-modus seperti ini tidak terulang dan beberapa KPK telah melakukan penindakan menyangkut perizinan pertambangan. Ini juga menjadi kerugian yang besar ya bagi masyarakat sekitar jika perizinan itu tidak diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi kalau kemudian perusahaan-perusahaan itu beroperasi secara ilegal dan otomatis juga banyak yang tidak membayar pajak maupun iuran-iuran reklamasi misalnya dan seterusnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang telah membacakan beberapa poin dimaksud. Kami umumkan satu orang sebagai tersangka, yaitu MM, dan dilakukan penahanan rutan sampai nanti tanggal 16 Agustus 2022.
Berikutnya kami silakan 3 orang penanya, yang sebelah kanan saya 1, di tengah 1, di belakang 1, ada 3. Nanti setelahnya Mas ya, kalau waktunya cukup. Baik, silakan. Sebutkan nama dan dari medianya Mas. Saya Chandra dari medcom.id. Pertama saya mau tanya, ini kan kasus suap dan gratifikasi. Kok tersangkanya cuma 1, penerima suap. Nah, pemberinya kok nggak ada gitu. Kok pemberinya nggak dijadiin tersangka gitu. Terus pertanyaan kedua saya, ini kan sistem kasusnya itu case building ya, dari laporan masyarakat, terus penyidikan. Nah, kok KPK cuma ngusut suap dan gratifikasi kalau ini case building, nggak korupsi gitu. Apa ya KPK yakin nggak ada kerugian negara dalam kasus ini? Terus yang ketiga mau nanya soal buronnya Pak Mardhani. Itu tadi sempat ditanya nggak dia selama buron itu kemana aja, lari kemana aja dan menghilang kemana aja. Karena tadi pas nyampe dia juga protes dijadikan buronan gitu. Terus mau nanya soal tadi kan kalau kata Pak Alex dia nerima uang 104 miliar dan dalam peradilan itu disebut uang itu dijadikan perusahaan. Nah ini kan udah jadi barang gitu kan. Dan ini kemungkinan TPPU. Apakah mungkin KPK akan mengusut TPPU ke depannya gitu Pak? Sudah cukup itu. Sandra, ya oke. Mas Mario ya? Ya, saya Mario. Cuman mau nanya ini aja. Ini sebenarnya awal kasus ini sebenarnya selain laporan masyarakat, setahu saya ini sedang berproses di pengadilan awalnya. Yang kemudian saya tidak melihat ada proses penyelidikan yang cukup mendalam dalam kasus ini. Karena kalaupun ada penyelidikan, saya pasti tahu Henry Sulistyo itu seperti apa, pasti saya tangkap di sini. Saya belum pernah ngelihat Henry Sulistyo diperiksa misalkan, atau selain Pak Maming misalkan. Belum ada saksi-saksi pengusaha lain yang berkaitan soal izin misalkan diperiksa dalam penyelidikan. Lantas dengan kecepatan gigi 4 atau gigi 5 langsung naik ke penyidikan. Nah ini agak menarik ketika saya melihat sekian lama saya di KPK melihat kasus yang cukup menarik gitu. Bahkan sampai pra-peradilan pun mesti diawasi secara ketat. Setahu saya memang ada referensinya ketika Abraham Samad ketua KPK, tapi dia dalam kasus pokok. Seuguransi apa harus dikawal sejauh itu misalkan. Dengan kecepatan gigi 5 saya lihat dengan penyidikan yang memang bukan OTT atau bahkan berawal dari laporan masyarakat misalkan. Padahal itu kan berkembang di pengadilan sana, di pengadilan Samarinda atau Pontianak misalkan. Ini saya ingin aja belum dapat penjelasan itu, belum dapat, maksudnya saya belum nyampe gitu loh. Dari sekian lama saya, pertanyaan saya sebenarnya sejauh mana ini dimulai penyelidikan, kemudian kapan naik ke penyidikan, seberapa banyak saksi yang diperiksa di penyelidikan dan di penyidikan. Ini agak saya belum nyampe otak saya, jadi tolong di brainstorming saya terkait hal ini agar lebih mencerna, karena banyak ya artinya cukup menarik gitu loh. Agak fresh aja dengan model-model yang baru seperti ini. Nah, untuk kasus lain boleh Mas? Satu aja. Kita fokus dulu. Fokus. Ya. Oke, di belakangnya tadi. Oke. Izin. Ya, terima kasih Pak Alex. Saya Yogi dari Harian Kompas. Ini kan Pak Mardhani kan salah satu tokoh gitu ya di NU, kemudian juga di PDI, kemudian juga di HIPMI. Nah itu apakah akan ditelusuri, apakah nanti juga akan ditelusuri aliran-aliran suap dan gratifikasinya ke sana gitu. Kemudian juga kabarnya kan juga ada aliran juga ke beberapa pejabat pemerintah gitu ya. Nah, kemudian kasus soal perizinan IUP kan istilahnya udah banyak gitu ya terjadi khususnya di Kalimantan gitu. Nah, ini kenapa kok hanya kasus ini yang saat ini diungkap? Kemudian juga bagaimana penjagaannya ke depan khususnya soal perizinan IUP ini yang kalau kita ke Kalimantan itu sudah gila-gilaan gitu loh, terutama Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur itu. Ya, terima kasih. Biar sekalian Mas Andi. Selamat malam Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini mau tanya soal, ini kan yang bersangkutan tadi sempat DPO kemudian dianggap menyerahkan diri begitu. Nah ini kemudian karena tidak lama sebelumnya itu sudah ditetapkan juga
Bupati Mamberamo Tengah itu sebagai DPO. Nah ini kan jaraknya tidak terlalu jauh dan ini dianggap sebagai tren buruk di mana DPO itu berdekatan gitu tidak sampai dalam 1 bulan gitu. Nah bagaimana kemudian KPK menanggapi itu? Sejauh mana sih? Karena masih ada juga yang DPO bahkan kemudian yang hampir selalu ditanyakan teman-teman di sini itu Harun Masiku. Nah itu bagaimana sejauh ini KPK mencari DPO-DPO yang ada? Terima kasih Mas Ali. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya 4 orang penanya. Ini perkara suap. Kenapa yang dijadikan tersangka hanya yang menerima suap? Pemberinya kenapa nggak ditetapkan tersangka? Dalam paparan expose itu ternyata pemberinya Henry Sutio itu sudah meninggal. Ya, jadi pemberinya sudah meninggal. Dan perkara ini sebetulnya ada irisan dengan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu menyangkut tadi Dwiyono ya, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. Ya, jadi betul ada laporan dari masyarakat itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara Raden Dwiyono yang sedang berlangsung. Apakah sekarang sudah diputus? Saya juga nggak mengikuti. Kemudian itu ditindaklanjuti ya dengan karena laporannya mengirimkan ke pimpinan, kita minta supaya didalami ya. Kemudian kita mendapatkan cukup alasan untuk dilakukan penyelidikan. Nah, kapan penyelidikan itu dimulai, saya sendiri tidak ingat tanggal berapa itu, tapi prosesnya saya kira juga lebih dari 1 bulan ya. Kok cepat sekali? Ya, cepat tidaknya proses penyelidikan itu kan tergantung pada perolehan alat bukti. Ya, kalau kebetulan dalam perkara ini bukti itu cepat didapatkan karena kita mendapatkan ada aliran-aliran uang yang kebetulan lewat transfer ya, kemudian kita juga mengundang dari pihak pemberi yang digantikan oleh adiknya siapa Sutio kalau tidak salah, dan memang diakui ada beberapa kali pemberian ya baik secara tunai maupun transfer dan disertai pula dengan ya bukti transfer itu. Kita juga mendalami terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan yang digunakan, aktivitas perusahaan itu seperti apa, kemudian termasuk juga pemilik tanah yang dijadikan pelabuhan untuk pertambangan itu siapa. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut ya, dalam proses penyelidikan, kemudian dilakukan expose ya, dan penyidik, penuntut umum sudah tidak ada keraguan lagi bahwa sudah cukup alat bukti untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Ya, saya pikir proses penyelidikan itu bukan kenapa bisa cepat sekali atau lama sekali. Ini semuanya kan bergantung pada kecukupan alat bukti, Mas Mario. Jadi kriteria waktu itu tidak bisa menjadi acuan kenapa perkara ini cepat, kenapa perkara ini menjadi lama. Nah, karena dikembalikan lagi tergantung pada kompleksitas dari perkara tersebut. Nah, kalau perkara suap sebetulnya, apalagi kalau itu dibelikan lewat transfer, itu bisa sangat cepat karena bukti-buktinya itu mudah ditelusuri. Ya, ada istilahnya itu audit trailnya, jejak auditnya, ya itu bisa ditelusuri. Ya, nah ini kebetulan juga seperti itu. Ya, ada transfer dan selain juga dari pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak terkait itu kita punya keyakinan bahwa perusahaan itu dijadikan vehicle untuk atau kendaraan untuk menerima pemberian tersebut kan seperti itu. Yang kebetulan perusahaan-perusahaan itu tadi sudah saya sampaikan terafiliasi dengan MM. Nah itu Mas Mario.
case building kenapa suap, bukan pasal 2 dan pasal 3? Ya nggak harus case building itu pasal 2, pasal 3. Pasal suap juga bisa. Kenapa tidak? Kan begitu. Kalau informasi cukup dan kita kembangkan, kan nggak harus dengan OTT. Ya, seperti saya sampaikan, kan tidak serta-merta kalau suap itu identik dengan tertangkap tangan. Kan tidak. Gitu. Kita bisa telusuri pihak mana yang memberikan, ya dalam rangka apa, kemudian ya tidak otomatis tidak harus yang bersangkutan menerima langsung, tetapi kan bisa diberikan lewat itu tadi sarana atau perusahaan-perusahaannya itu hanya cara untuk memberikan sesuatu kepada bersangkutan, itu banyak sekali caranya, ya bisa lewat pihak ketiga yang ujung-ujungnya nanti juga yang sampai kepada pihak yang dituju yang sebenarnya. Gitu. Jadi tidak harus pasal 2 atau pasal 3 untuk case building. Suap juga bisa. Nah, kemudian TPPU. Nah, apakah nanti juga akan dikembangkan ke TPPU bergantung nanti pada kecukupan alat bukti atau pengembangan di proses penyidikan. Saya tidak membicarakan kemungkinan-kemungkinan karena ini kan semuanya berdasarkan nanti di penyidikan. Apakah ditemukan bukti terkait dengan tindak pidana TPPU-nya, kan seperti itu. Kemudian aliran uang apakah ditelusuri? Sama. Ya, jadi saya tidak berandai-andai. Ya, tentu nanti di dalam proses penyidikan itu akan bisa berkembang. Ya, apakah hanya 104 miliar misalnya, apakah ada pemberian dari pihak yang lain, ya itu nanti di proses penyidikan. Ya, jadi saya tidak bisa memastikan, semua bergantung pada bukti yang diperoleh pada tahap penyidikan. Kemudian apalagi DPO, ya DPO, ya kita tetap mencari orang-orang yang statusnya DPO, ya terakhir kan kemarin Bupati Mamberamo, ya kita sudah berkoordinasi dengan Polda Papua dan kita juga berharap ada koordinasi dengan Kemenlu misalnya untuk ekstradisi, ya kalau memang yang bersangkutan itu melarikan diri ke Papua New Guinea, tentu kita harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum di Papua New Guinea supaya juga yang bersangkutan itu dideportasi atau kalau memang ya, ditangkap oleh aparat penegak hukum di Papua New Guinea bisa kita minta supaya dikembalikan ke Indonesia sehingga kita bisa proses secara hukum, kan seperti itu. Dan bagaimana Harun Masiku itu juga masih terus dicari. Ya. Bagaimana kami mencarinya? Tentu kita bekerjasama dengan Interpol, ya dengan Kepolisian RI, ya karena kami juga keterbatasan SDM dan mungkin juga keterbatasan informasi di mana keberadaan yang bersangkutan itu. Ya. Tentu dengan kerjasama dengan Polri maupun dengan Interpol itu menjadi lebih mudah, ya informasi keberadaan yang bersangkutan bisa dilacak dan kalau nanti posisi yang bersangkutan berada di mana dan sudah bisa dipastikan tentu pasti akan kami jemput, kan gitu. Nah, apalagi Mas Alif? Pencegahan pertambangan di Kalimantan, daerah-daerah lain itu banyak upaya-upaya kita lakukan. Sebentar. Upaya pencegahan dalam proses perizinan. Ya sebetulnya ini kunci di pencegahan itu ya ada di Kementerian ESDM yang sekarang perizinan terkait IUP kan sudah ditarik ke Kementerian ESDM, ya. Itu ya kalau dari awal itu peta hutan atau peta pertambangan atau istilahnya itu one map polisinya sudah jelas peruntukannya, ya itu ya sebetulnya pengusaha juga senang dan juga pemerintah juga pasti akan mendapat keuntungan kalau semua dilakukan dengan transparan, ya. Ini kadang-kadang ya pernah terjadi di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, saya lupa. Ada satu bidang tanah itu tumpang tindih perizinannya itu sampai 6 perusahaan mendapatkan izin di lokasi yang sama. Ya, ini kan juga artinya apa? Itu ya harus kita akui bahwa perizinan kita masih belum tertib, kan seperti itu. Sampai muncul izin di lokasi yang sama oleh 6 perusahaan itu kan luar biasa sekali. Nah ini kan
juga harus menjadi perhatian kita bersama. Pemetaan itu sangat penting, ya. One map policy itu kebijakan satu peta, ya, itu tentu itu akan memberikan kepastian buat perusahaan-perusahaan yang memang ingin mendapatkan izin, dan di satu sisi juga pemerintah juga bisa memastikan kira-kira wilayah mana yang memang diperuntukkan untuk boleh ditambang misalnya. Ya, tentu saja kan bukan di hutan lindung. Kalau wilayah hutan lindung udah pasti nggak akan terbit. Ini tentu yang kami dorong terus, ya, lewat koordinasi kami di KPK dengan Kementerian ESDM maupun Kementerian PPN selaku pihak yang nanti akan menerbitkan peruntukan lahan tersebut, gitu kan. Jadi ya itu yang upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian izin tadi, ya, gitu. Nah, ini memang ya saya selalu sampaikan, biasanya di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, ya akhirnya itu tadi, ini yang betul-betul dimanfaatkan, dan beberapa kepala daerah kan sudah kita tindak karena dalam proses pemberian perizinan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya kira itu. Ya, satu tadi, apakah ada pertanyaan buron kemana saja? Ada buron kemana saja? Oke, baik. Ya. Oke. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih teman-teman kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih juga Pak Alek dan Pak Karyoto yang juga hadir. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.